akan mulai ya. Jadi tadi saya sudah melihat di Google Classroom. Kimia dasar ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi informasi bagaimana sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ya, kegiatan seperti kita dilakukan dengan cara kombinasi ya, kombinasi metode dalam kondisi seperti ini. Jadi kita memanfaatkan platform Google Classroom ya. Yang pertama Google Classroom. Sebenarnya banyak platform-platform. Kemudian nanti kita bisa kombinasikan juga dengan pelajaran melalui channel YouTube ya. Kalau Google Meet ini harapan saya nanti sebelum kita lakukan Google Meet ya kita berikan link gitu ya. Harapannya nanti bisa dibaca, dipelajari terlebih dahulu sebagai gambaran awal ya. Dan juga nanti ada pendalaman materi ataupun penugasan ya. Nah, itu juga untuk membantu memahami materi yang diberikan. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, sebagai seorang mahasiswa kita memang harus memaksimalkan belajar mandiri dan terstruktur. Jadi kita sendirilah yang mengatur pola belajar kita masing-masing. Kalau kita ingin berubah, ya kita harus berubah dari diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada beberapa tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, saya lihat sudah ada beberapa yang posting di Google Classroom ya, di mana ada 2 pertanyaan di question. Di situ yang deadline-nya sampai malam ini ya, dan beberapa setengah ya, kurang lebih setengah sudah mengirimkan. Nah, kemudian untuk materi hari ini, nah kemarin kita sudah share tentang ini ya. Nampak ya di layar kalian ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Jadi materi ini kemarin sudah di-share di link YouTube ya. Nah, kalian juga sudah membaca, dan ini bukan materi yang baru ya. Juga sebelumnya sudah dipelajari di pertemuan dulu ya, karena sekarang kan sifatnya mengulang ya. Nah, paling ada tambahan-tambahan informasi, yaitu dijadikan sebagai wawasan tambahan saja. Oke. Jadi kurang lebih pertemuan nanti dengan saya di kimia dasar ini ya, ada inilah topik-topiknya, kurang lebih seperti ini. Tuh. Kemarin diawali dengan kimia zat ya. Nah, ini juga sudah ditanyakan, kalian juga sudah bagian menjawab bagaimana materi, sifat materi. Kita ini membahas sesuatu yang ya, karena dapat memiliki ruang ya, volume, dan memiliki massa. Dan dikatakan suatu materi ya belum tentu yang tidak tampak itu bukan materi, atau segala sesuatu yang materi itu bisa saja tampak oleh indera, bisa juga tidak tampak ya. Contohnya gas itu adalah salah satu bentuk materi, padahal dia tidak tampak. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak tampak belum tentu tidak ada ya. Nah, seperti itu. Dan yang kita bahas dalam ilmu pasti ini adalah segala sesuatu yang kita sebut dengan materi. Karena non materi itu ya sudah sifatnya gaib ya, di luar jangkauan pembahasan kita ya. Walaupun itu juga ada, kita yakini. Nah, untuk peran ilmu kimia dasar ini juga sudah kalian bahas kemarin dan bisa dilihat di video banyak sekali ya. Peran ilmu kimia dasar yang bisa kalian terapkan. Karena ini ilmu dasar ya, jadi ini beberapa peran-peran penting khususnya dalam kepentingan farmasi. Nah, misalnya ada garam natrium, NaCl ya, kemudian berbagai macam lah bisa kalian buka kembali ya. Ada teofilin, obat asma ya. Kemudian berbagai macam kepentingan ataupun senyawa-senyawa kimia yang lain yang sudah saya share sebelumnya ya, termasuk juga peran kimia dalam kehidupan modern khususnya dalam ilmu farmasi. Ada hubungannya dengan stabilitas obat, penyimpanan, cara penggunaan obat, dan berbagai macam. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga sudah membahas terkait
dengan materi, sifat materi, dan perubahan wujud zat. Nah, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan konsep dasar atom dan struktur atom atau struktur elektronik atom. Oke ya. Nah, ini juga materinya sebenarnya yang ada kalian resume di video itu ya. Nah, sudah ada sebagian kecil ya. Ringkasannya ada di video sebelumnya. Tapi untuk materi hari ini, di materi ini sebenarnya lebih lengkap lagi materinya. Dan nanti bisa saya share kembali. Sebelum saya lanjutkan, suara saya masih terdengar dengan baik ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Oke, kita bisa lanjutkan. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat dimudahkan ya. Yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin yang sudah di-share ya. Nah, hari ini kita akan melihat terkait dengan atom, struktur atom, dan struktur elektronik atom. Dan ini materi yang sangat dasar sekali yang sudah kalian temukan di awal-awal dulu waktu kuliah ya. Sekarang sudah semesternya sangat tinggi lah ya. Jadi ilmu kalian sudah sangat banyak sekali. Dan saya yakin kalian mengulang materi ini adalah dalam rangka pendalaman materi saja ya. Bukan segala sesuatu yang baru lah, seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita review di pertemuan sebelumnya. Ya, terkait dengan peran ilmu, ya, materi, sifat materi, perubahannya, partikel penyusun zat. Nah, ini juga sudah kalian bahas kemarin, sudah dibaca dan dilihat ya, bahwa ada suatu partikel yang menyusun suatu zat yang kita kenal dengan apa itu ya? Apa? PJ-nya dulu lah, Dandi. Partikel penyusun zat apa saja, Dandi? Seperti tertera di slide, Pak. Di situ ada tertulis molekul, ion, dan juga atom. Ya. Ya. Jadi ada atom, molekul, dan ion ya. Nah, di situ adalah molekul penyusun zat yang masing-masing punya definisi tertentu yang sudah kalian bisa bedakan. Jadi harus bisa bedakan. Jangan sampai mahasiswa farmasi nanti menyebut atom, menyebut molekul, menyebut ion terbalik-balik. Gitu, harus bisa membedakan. Demikian juga nanti antara unsur ya. Nah, antara senyawa dan juga campuran. Jangan sampai nanti tidak bisa membedakan. Gitu ya. Saya yakin semuanya sudah bisa membedakan. Kalau memang belum bisa, nanti boleh ditanyakan. Apa sih bedanya gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa pemicu pertemuan kita pada hari ini. Itu terkait dengan atom, struktur atom, dan struktur elektronik atom atau konfigurasi elektron. Nah, dan ini menjadi dasar ya dalam ilmu baik itu analisis farmasi maupun juga kimia medisinal sintesis ya. Nah, pemicu ini sebenarnya sudah ada di video pertama kemarin di bagian tugas pendalaman materi yang dikerjakan dalam waktu 2 pekan, gitu ya. Namun pertemuan demi pertemuan ini kita akan membahas sedikit demi sedikit. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada dalam tugas yang kemarin. Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang atom ya. Di sini ada beberapa teori nanti. Dari yang A ya sampai B Dalton, ada Thomson, Rutherford, Melbourne sampai mekanika kuantum ya. Demikian juga di sini ada isotop, isoton, isobar. Nah, tentunya di sini akan lebih lanjut dipelajari nanti di radio farmasi dan kalian mungkin sudah mengambil. Dan bisa juga nanti kita akan membahas tentang struktur atom ya dan struktur elektronik atom. Nanti kita juga bisa mengenal orbital ya, bilangan kuantum, konfigurasi elektron, elektron valensi. Nah, sebelumnya mungkin saya akan bertanya saja ya kepada kalian nih terkait dengan pemicu ini. Nah, yang pertama Apriani, silahkan. Apa yang bisa diceritakan tentang atom?
Apriani? Halo Pak. Ya, silakan. Apa yang bisa diceritakan Atom tentang atom? Ya. atom tuh bermuatan negatif. Terus atom tuh itu dikelilingi oleh elektron negatif. Inti atom tuh Itu aja. bermuatan positif. Inti atom bermuatan. Oh, suaranya hilang ya. Putus sepertinya left dari room ya. Oke, coba Fermia ya. Fermia, dilanjutkan. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh, putus. Silakan dilanjutkan Fermia. Apa yang dimaksud dengan atom? Yang Fermia ketahui ya. Atom adalah suatu dasar materi di mana terdiri atas beberapa elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Kemudian elektron yang ada pada atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Oke ya. Coba kita akan lihat ya, kita lanjutkan. Nah, di akhir materi kita ini nanti akan saya berikan suatu tugas pendalaman materi ya, yang berbeda dengan ini. Kalau pemicu ini kan ada di tugas video pertama kemarin ya, dalam waktu 2 pekan itu. Tapi khusus materi ini, saya akan memberikan satu tugas yang mana itu nanti berkorelasi dengan ujian kalian gitu ya, untuk latihan. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi atom ya, tadi udah dibahas oleh temannya. Jadi unit terkecil dari suatu organisme ya, dari suatu makhluk hidup, dari suatu zat ya. Nah, itu adalah atom, di mana dia terdiri dari ada inti yang bermuatan positif ya, kalau kita lihat gambar di sini. Nah, ada inti di tengah yang bermuatan positif atau proton. Nah, kemudian ada juga neutron. Jadi di inti itu ada proton dan ada neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Kemudian dia dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, kemudian tentunya elektron ini nanti dia akan bergerak ya mengelilingi inti atom. Nah, dia berada di kulit-kulit tertentu dalam atom tersebut ya. Nah, kulit-kulit itu yang menjadi lintasannya. Nah, kulit elektron ini menggambarkan tingkatan energi yang beda ya. Makin tinggi kulitnya ya, makin jauh dari inti, maka energinya semakin tinggi. Gitu ya. Dan nanti ada bagian kulit yang terluar, nah itulah nanti yang kita sebut dengan elektron valensi, di mana di bagian kulit terluar ini yang menjadi peran penting dari suatu atom membentuk ikatan dengan atom yang lain, sehingga dia lebih stabil. Ada yang mengeluarkan elektron, ada yang menerima elektron. Seperti itu. Kemudian atom tadi ya, ada bagian-bagian, ada elektron, proton, neutron ya. Nah, ini sebenarnya ada berbagai macam teori yang tadi menjadi tugas kalian yang nanti kalian bisa jabarkan. Jadi unsur itu partikel yang sangat kecil ya, yang disebut dengan atom. Jadi bedakan antara unsur dengan atom. Jadi misalnya kalau unsur H, maka dia terdiri dari atom H. Jadi atom itu adalah partikel yang sangat kecil yang menyusun suatu unsur. Nah, misalnya H2 ya. Unsurnya H, atomnya H juga, tapi jumlah atomnya ada 2, karena di situ hanya ada 2. Nah, seperti itu. Demikian juga nanti O gitu ya, O. Jadi oksigen. Nah, itu unsurnya O. Kalau atomnya atom O. Kalau misalnya dia ditulis O2, maka atom dan unsurnya tetap O, tapi jumlah atomnya di situ yang
berbeda ya. Jadi kalau O2 berarti jumlah atomnya ada 2. Nah, tentunya atom-atom itu tadi dia punya ukuran massa ya, identik dia ya antara apa namanya satu atom dengan atom yang lain. Nah, kemudian kalau senyawa ya berarti ada kumpulan atom-atom yang terdiri dari 2 ataupun lebih unsur. Nah, seperti itu. Ya misalnya ada baik itu unsur yang sama ataupun yang berbeda ya. Misalnya ada H2 tadi ataupun H2O. Nah, itu adalah senyawa. Maka kita sebut dengan air ya, H2O itu adalah senyawa H2O. Bukan kita sebut dengan atom H2O ya. Jadi hati-hati dengan penyebutan. Harus bisa membedakan. Kemudian kalau reaksi kimia itu ya terjadi dia pemisahan, penggabungan, nyusun ulang. Jadi tidak menciptakan atau memusnahkan. Jadi ini mungkin sama seperti yang kekekalan energi ya, tidak bisa diciptakan, dimusnahkan, tapi bisa dirubah satu bentuk yang lain. Nah, macam-macam nih kalau teori terkait dengan atom. Ada yang diawali, yang disebut dengan bapak atom itu tadi John Dalton ya. Jadi materi tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti bola pecal. Nah, kemudian ada teori ilmuwan yang lain, yaitu Thomson. Jadi dia menggambarkan atom itu seperti kismis, roti kismis, di mana atom itu tadi bermuatan positif ya, di dalamnya terdapat elektron yang tersebar seperti itu. Cuman di sini tidak bisa dijelaskan ya sebarannya, jadi tersebar saja gitu elektronnya. Nanti bisa kita lihat gambarnya ya. Dan lintasan elektron. Nah, lintasan elektron yang mengelilingi inti itu dapat berbentuk elips. Jadi kalau kita lihat seperti tata surya, ya itulah yang kita sebut dengan lintasan elektron atau orbit ya, orbital ya, atau orbit seperti orbit ya dalam tata surya. Itu juga lah lintasan elektron. Dan ini sifatnya imajiner ya, artinya tidak tampak jelas sebagaimana lintasan tata surya itu kan tidak ada jalan yang jelas seperti jalan raya ya, demikian juga dengan lintasan atom. Nah, inilah tadi yang setelah Dalton ya, ada Thomson, dia menggambarkan atom bermuatan positif di mana di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, kemudian di sini ada beberapa kelebihan, kelemahan dari masing-masing ya. Nah, di sini massa atom terpusat pada inti yang bermuatan kecil. Lalu kalau tadi Thomson ya, selanjutnya setelah Thomson itu ada Rutherford. Nah, Rutherford di sini atom terdiri dari inti. Jadi sudah dijelaskan ada inti di tengah yang bermuatan positif, yang merupakan massa atom ya, dikelilingi oleh elektron. Tapi dia punya kelemahan, tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak bisa jatuh ke inti. Padahal yang namanya elektron dengan bermuatan negatif dengan inti bermuatan positif tentunya akan ada daya tarik menarik, tapi tidak bisa dijelaskan kenapa dia tidak tertarik. Nah, sementara kalau kita lihat proton di sini bermuatan positif, neutron 0 ya, elektron bermuatan negatif. Nah, kemudian kita lihat di tabel ini ada massa dalam SMA. Kalau kita lihat proton itu 1, neutron itu 1. Coba lihat elektron, 1 per 1837. Oleh karena ini, dalam melihat atom ya, untuk melihat massa, maka elektron tidak dipertimbangkan untuk menghitung massa. Maka kalau kalian ditanya berapa massa atom, ya maka kalian hanya menjumlahkan proton dan neutron. Karena di situ satuan massa atomnya 1. Sementara elektron tidak dipertimbangkan atau diabaikan karena sangat kecil. Nah, sangat kecil sekali massanya. Sehingga untuk menghitung massa hanya proton dan neutron. Proton tambah neutron. Nah, ini Rutherford tidak bisa menjelaskan nih kenapa. Nah, oleh karena itu, seperti inilah gambarannya Rutherford. Jadi ada proton dan neutron yang berada di inti. Jadi ketika digambarkan antara inti dengan suatu atom, nah itu seperti jari-jarinya itu ya, seolah-olah seperti ada kelereng di tengah lapangan sepak bola. Nah, itu adalah inti dari suatu atom. Sangat kecil dibandingkan dengan diameter atom itu sendiri ya. Kemudian oleh karena itu kekurangan tadi tidak bisa dijelaskan, maka ada ilmuwan yang
baru ya yang mengatakan terkait dengan atom ini yaitu Bohr. Nah, di sini bisa mengorbit ya sekeliling inti pada lintasan yang berbeda elektron tersebut ya. Kemudian gerakan elektron yang terus-menerus itulah yang berkeliling mengitari inti yang mencegah jatuhnya elektron ke dalam inti. Seperti itu. Nah, tapi ada juga kelemahan dari Bohr, tidak bisa menjelaskan struktur atom yang lebih rumit, gitu ya. Tidak bisa menjelaskan secara lebih detail. Nah, maka ada berikutnya ya teori yang lebih modern. Nah, teori yang lebih modern, yaitu yang kita sebut dengan mekanika kuantum ya, teori atom yang modern. Dan inilah yang dipakai hingga saat ini. Nah, elektron itu dianggap sebagai gelombang, lokasinya itu tidak bisa dipastikan, tapi dibuatnya orbital-orbital ya, itu kulit-kulit ya, itu untuk menggambarkan dan memudahkan untuk mempelajari. Tapi sebenarnya imajiner tadi. Nah, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan ya, seperti ada gambar-gambar orbital yang tampak, gambar-gambar lintasan yang tampak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang terbaru ini menyempurnakan atom Bohr yang dipakai sampai saat ini, bahwa ya elektron itu berada di dalam atom, di mana elektron itu tadi terletak yang kita sebut dengan orbital-orbital. Nah, orbital-orbital tadi dia terletak pada subkulit-subkulit. Subkulit-subkulit itu berada di tiap kulit. Nah, biar lebih mudah untuk menggambarkannya ya. Jadi kita anggap atom itu adalah suatu gedung ya. Kemudian ada elektron itu adalah orang-orang yang ada di gedung itu. Nah, orbital-orbital ini adalah seperti tempat tidur ya. Jadi kotak-kotak atau ruang-ruang di mana elektron berada itu disebut orbital. Ada ruangan tempat elektron berada ya. Kemudian orbital-orbital itu berada pada setiap subkulit. Jadi tempat tidur itu tadi berada di setiap kamar misalnya. Nah, setiap kamar-kamar tertentu. Ya, ada yang memiliki 1 orbital, 3 orbital, 5, ada yang 7 ya. Nah, kemudian setiap kamar itu kan berada di setiap lantai-lantai tertentu. Nah, lantai tertentu itu yang kita sebut kulit. Yang paling dekat dengan bumi yang kita sebut dengan lantai 1. Atau kita sebut dengan kulit 1. Demikian lantai yang paling tinggi kita sebut dengan kulit yang terakhir, kulit 7 ya. Nah, tadi di sini ya. Tadi udah disampaikan sebelumnya ya bahwa teori Bohr tadi disempurnakan lagi dengan mekanika kuantum ya. Nah, di mana tadi sudah bisa menjelaskan struktur atom yang lebih rumit. Kalau Bohr tadi kan bisa menjawab dari Rutherford bahwa elektron itu tidak jatuh ke inti karena adanya gerakan elektron yang terus-menerus gitu. Itu yang menghambat elektron tertarik ke inti. Nah, itu sebenarnya semuanya hukum alam ya. Demikian juga kita ini manusia ya. Jadi kalau kita ini tidak mau tergerus, tidak mau tertarik oleh keadaan atau zaman, maka kita tuh sebenarnya harus selalu move on, harus selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Itu adalah hukum alam ya. Sekali kita berhenti, maka kita akan tertarik dan berat untuk memulai lagi berjalan tuh. Gitu. Sebagaimana juga hukum Newton ya. Benda yang bergerak terus bergerak, yang berhenti maka yang diam akan terdiam gitu. Maka hakikat hidup seperti itu juga ya. Maka kita harus terus bergerak walaupun selangkah, harus bergerak. Nah, gitu. Demikian juga atom. Kalau atom berhenti saja sebentar, ya tentu dia akan tertarik kepada inti. Nah, tapi dia tidak tertarik ke inti karena dia terus bergerak. Nah, selanjutnya teori mekanika kuantum ini bisa menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan Bohr. Jadi ada kelebihan Bohr, ada juga kelemahannya. Nah, struktur yang lebih rumit itu yang bisa dijelaskan oleh mekanika kuantum, di mana merupakan suatu gelombang sebenarnya. Ya. Nah, di mana elektron, ada orbital, ada subkulit, ada kulit. Nah, lebih dijelaskan lebih rinci lagi di situ oleh teori gelombang atau mekanika kuantum. Nah, jadi
Dengan teori ini, maka dapat dibuktikan bahwa elektron itu dapat menempati tempat tertentu. Jadi ada tempat tertentu yang jumlahnya terbatas. Kalau tadi di Bohr itu tidak bisa menjelaskan di mana tempat elektron berada khususnya kan, adanya di lintasan aja, tapi di mana khususnya tidak dijelaskan. Tapi di sini dijelaskan, ternyata membuktikan ya dengan teori mekanik kuantum ini elektron itu dapat menempati tempat tertentu yang jumlahnya juga terbatas, ada batasan tertentu. Sebagaimana juga tadi orang ya tidur di tempat tidur ya tentunya ada batasan tertentu. Nah, demikian juga dalam suatu kamar, dalam satu lantai ada batasan tertentu. Demikian juga dengan atom. Nah. Oke, Dengar, kita Pak. lanjut ya. Nah, oke. Nah, ini adalah ringkasan ya dari teori-teori tadi ya, mulai dari Euclidus, Demokritus. Ini kan ada yang menjadi tugas kalian dan nanti bisa kalian resume kembali. Jadi mulai dari Euclidus, Demokritus, Dalton, Thomson, Rutherford, ada kelemahannya, Bohr ya, sampai mekanika kuantum. Kemudian ada beberapa bantahan pendapat dari teori Dalton ya, seperti bagaimana yang bisa dilihat di layar ya. Walaupun demikian, Dalton ini juga tetap dianggap sebagai bapaknya atom ya. Nah, bantahan-bantahan itu atom-atom tidak dapat dipecah, tapi sekarang bisa dibantah karena adanya zat radioaktif yang bisa dipecah, bisa pecah ya dengan sendirinya. Kemudian pendapat Dalton juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan atau dihancurkan dengan reaksi kimia. Itu juga batal ya karena ada sekarang kimia nuklir ya. Kemudian pendapat Dalton semua atom dari suatu unsur sama ya. Nah, ukuran, bentuk, massa dan sebagainya. Nah, itu juga terbantahkan dengan adanya teori isotop. Ternyata tidak semuanya sama. Ada yang protonnya sama ya, ada yang massanya sama. Nah, kita kenal dengan isotop, isoton. Jadi tidak selalu sama ukuran, bentuk, massa itu tidak selalu sama. Karena ada isotop yang ditemukan terakhir ya. Nah, tapi walaupun demikian ya, Dalton juga tidak seluruhnya diterima teorinya ya, tapi tetap dianggap sebagai bapak atom ya. Karena apa? Karena sudah menemukan konsep dasar tentang atom. Dan konsepnya Dalton ini ya berlaku untuk unsur-unsur yang biasa dan reaksi-reaksi yang biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah notasi atom. Unsur ataupun ion. Nah, diperhatikan kembali kalau X itu lambangnya unsur atau ion. Nah, Z yang di bawah ini nomor atom. Nah, di atas nanti A itu adalah nomor massa. Nah, jadi kalau nomor atom Z di bawah ini itu sama dengan proton yang ada di inti. Sama juga dengan elektron yang ada pada kulit untuk atom netral. Nanti ya, jadi kalau atom itu netral, tidak bermuatan, maka jumlah proton dan elektronnya itu sama dengan nomor atom. Kecuali nanti kalau dia berbentuk ion, ya maka jumlah elektronnya tergantung. Kalau dia bermuatan negatif, berarti jumlahnya akan lebih besar jumlah elektronnya dari nomor atomnya. Kalau dia bermuatan positif, ya jumlahnya akan lebih kecil dari nomor atomnya. Nah, kalau nomor massa, A, itu adalah penjumlahan antara proton dan neutron. Bagaimana yang disampaikan tadi, dari satu atom yang dihitung massanya itu hanyalah inti, yaitu proton dan neutron. Karena proton dan neutron itu massanya 1 SMA tadi. Sementara elektron tidak dipertimbangkan untuk menghitung nomor massa, karena saking kecilnya nomor massa tersebut, elektron tersebut, maka tidak dihitung. 1/1000 sekian, tadi ya banyak ya. Jadi saking kecilnya, maka tidak dipertimbangkan dalam menghitung massa. Jadi massa yang dilihat adalah hanya inti, yaitu proton dan neutron. Nah, kemudian ada contoh ya, misalnya kalian diingat kembali, misalnya kalau X-nya ini kita ganti dengan karbon, kemudian Z-nya itu adalah nomor atomnya 6 misalnya. Ya, maka kalau ditanya berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, ya tentunya jumlah proton, jumlah elektronnya itu
sama dengan nomor atomnya ya, 6. Demikian nanti kalau ditanya misalnya nomor masanya, berapa nomor masanya? Ya, maka nanti menjumlahkan antara proton dan neutron dan sebagainya, itu nanti bisa diingat-ingat kembali. Nah, selanjutnya yang terkait isotop, isoton, isobar ya, nanti bisa dibedakan kembali apa yang membedakan ya. Kalau isotop ya berarti ada nomor atom yang sama ya, tapi nomor masanya berbeda. Nah, kemudian kalau isobar ya, itu nomor masanya yang sama, tapi nomor atomnya yang berbeda. Kalau isoton, nah, neutronnya yang sama, tapi nomor atomnya yang berbeda. Maka kita lihat bagaimana struktur atom ya. Kalau kita lihat struktur atom, jadi atom itu tadi terdiri dari 3 komponen ya, ada proton, neutron, dan elektron. Dan ada elektron itu bergerak di lintasan-lintasan tertentu ya. Nah, kemudian yang menentukan suatu atom itu positif atau negatif adalah elektron. Jadi elektron itu masuk atau keluar. Kalau elektron itu masuk, maka akan kelebihan elektron, maka atom itu akan bermuatan negatif. Tapi kalau ada elektron yang keluar, ya maka kekurangan elektron atom itu, maka atom itu akan bermuatan positif. Nah, kemudian Maaf Pak, slide-nya nggak nampak. oke, udah bisa dilihat ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini tadi yang sudah diceritakan tadi ya, kita lanjutkan. Misalnya contoh tadi, kalau ada karbon yang nomor atomnya 6 ya, nomor masanya 12 ya, maka protonnya sama dengan nomor atomnya 6 juga. Dan elektronnya 6, karena ini adalah atom netral, tidak bermuatan. Kemudian jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom ya, 12 kurang 6 sama dengan 6. Demikian juga kalau dia contohnya ion. Nah, kalau ion ya maka jumlah proton dan jumlah elektronnya itu tidak sama. Kalau ionnya itu di sini Cl-1, jadi anion yang bermuatan negatif 1 ya. Ya maka elektronnya akan berjumlah lebih banyak 1 dibandingkan dengan protonnya, sehingga dia kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Demikian juga sebaliknya, kalau dia kekurangan elektron maka dia akan bermuatan positif atom tersebut. Nah, harus diingat ini adalah simbol unsur ya, nomor massa, ini nomor atomnya. Nah, kemudian kalau ada disebut dengan isotop ya, berarti nomor atomnya sama tapi nomor massanya berbeda. Misalnya di sini H. Nomor atomnya sama tapi nomor massanya berbeda. Yang di atas itu nomor massanya ada yang 1, 2, ada yang 3. Nah, yang ada di tabel predik unsur itu adalah nomor massa rata-rata ya. Nah, rata-rata dari kelimpahan yang ada. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Isotop ada U. Nah, nomor massanya yang berbeda, nomor atomnya sama. Demikian juga tadi isotop, isoton, isobar. Harus bisa membedakan mana yang disebut dengan isotop ya. Isotop tadi nomor atomnya sama atau protonnya sama. Nah, di bawahnya sama, di atasnya yang beda ya. Kalau isobar, di atas yang sama, nomor massa yang sama, tapi nomor atomnya beda. Kalau isoton, selisihnya yang sama. Nah, selisihnya yang sama. Selisihnya itu kan antara nomor massa dan nomor atom itu kan adalah neutron. Jadi neutronnya yang sama. Gitu. Tapi nomor atomnya berbeda. Gitu. Nomor massanya juga berbeda. Tapi selisihnya antara nomor massa dan nomor atom sama. Atau neutronnya sama. Ini kita lanjutkan, nanti bisa kalian ingat-ingat kembali tadi antara proton, neutron, dan elektron, baik itu yang atom maupun yang ion. Nah, kalau struktur atom bagaimana? Ini yang poin penting yang akan kita singgung pada hari ini. Nah, kalau atom tadi udah dibahas, ada berbagai macam teori, sampailah teori yang terakhir, mekanika kuantum, yang kita anggap sampai sekarang ini ya. Bahwa atom itu adalah kumpulan partikel subatom. Jadi kumpulan subatom itu ada elektron, proton, dan neutron.
Nah, atom itu terdiri dari ada proton, elektron, dan neutron. Di mana elektron itu tadi dia mengitari inti atom. Nah, ataupun inti itu yang terdiri dari proton dan neutron. Di mana elektron itu bergerak dalam lintasan yang kita sebut dengan kulit, ya. Nah, lintasannya tadi kalau menurut Sommerfeld tadi bentuknya adalah elips, ya, elips. Nah, kemudian tanpa menyerap atau melepaskan energi, sehingga elektron itu bergerak mengelilingi inti itu secara terus-menerus pada keadaan tertentu. Kenapa tadi dia tidak tertarik ya kepada inti elektronnya? Karena tadi ada teori yang sudah disampaikan, karena elektron bergerak terus-menerus tanpa henti. Itu yang membuat elektron bisa bertahan, tidak tertarik ke inti. Nah, kemudian ini tadi ya, lintasan elektronnya berbentuk lingkaran atau elips dari teori Sommerfeld. Nah, kemudian kulit elektron, tempat elektron tadi itu mengitar ya, berkitar atau melintas. Nah, itu menggambarkan tingkatan energi. Nah, elektron kulit yang paling luar, nah maka itu adalah yang level energinya paling tinggi. Oleh karena itu, elektron yang berada pada kulit paling luar itu yang berperan penting dalam membentuk ikatan dengan atom yang lain. Nah, karena nanti kalian akan mengenal ada ikatan kimia ya. Nah, elektron yang berada pada kulit yang terluar itu yang kita sebut dengan elektron valensi. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya ya seperti ini ya. Nah, ada inti, ada elektron, dan ada lintasan-lintasan. Kemudian kita sudah disampaikan tergantung atom itu membentuk ion positif atau negatif, itu yang menentukan adalah keluar atau masuknya elektron. Kalau elektron masuk sehingga kelebihan elektron ya maka atom bermuatan negatif. Demikian sebaliknya ya. Nah, misalnya H di sini ada H plus elektron ya. Kalau ini Cl plus elektron dia jadi Cl min. Jadi kalau dia ketambahan elektron maka akan bermuatan negatif. Demikian juga H. H itu jadi muatan positif karena dia kehilangan elektron. Nah, ini adalah struktur atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang masing-masing ada digambarkan di sini penemunya siapa, lambangnya apa, masanya berapa, ya, dan muatannya bagaimana. Ada positif, netral, yang negatif. Kalau dilihat tadi, kalau dari segi massa elektron itu sangat kecil. Proton dan neutron tadi massanya 1 SMA, sementara elektron seribuan ya. Nah, sehingga 0,000 sekian, sehingga untuk menghitung massa tidak diperhitungkan. Nah, ini juga yang bagian penting. Nah, semua atom itu kan punya struktur yang sama, atom apapun itu. Sama strukturnya, punya elektron, proton, dan neutron. Nah, yang membedakan adalah jumlahnya saja. Jumlah elektron pada kulit dan jumlah proton yang ada dalam inti. Nah, ini yang membedakan. Gitu. Tapi kalau struktur ya sama gitu ya. Ada proton, elektron, neutron. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang membuat sifat-sifat kimia fisika jadi berbeda. Sehingga dibuatlah tabel periodik unsur. Nah, seperti ini juga terdiri dari berbagai perkembangan. Dan paling terakhir ya, seperti inilah tabel periodik unsur yang kita kenal dan kita pakai. Ada periode, ada golongan ya. Tentunya masing-masing akan menunjukkan sifat fisika dan kimia. Mereka dikelompokkan berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Nah, kita lihat dulu apa itu elektron valensi. Maka elektron valensi tadi sudah dibahas, elektron dari atom yang berada pada lapisan kulit terluar, ya, pada susunan elektron suatu atom. Nah, elektron valensi ini yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Nah, ini makanya sangat-sangat mempengaruhi ini elektron valensi, karena dia yang berperan penting, elektron yang terluar ini, untuk membentuk ikatan. Nah, pertanyaannya kenapa suatu atom itu membentuk ikatan ya dengan atom yang lain? Ya, jawabannya adalah karena ingin mencapai suatu keadaan yang lebih stabil. Nah, tapi ada sebenarnya yang tidak perlu berikatan seperti gas mulia. Dia tidak perlu membentuk ikatan karena dia sendiri sebenarnya sudah stabil. Kenapa dia stabil? Karena elektron terluarnya itu sudah memenuhi hukum oktet ataupun duplet. Nah, jadi sudah 2 ataupun 8.
Itu diingat-ingat kembali. Ketika dia tidak memenuhi hukum oktet ataupun duplet, ya maka elektron itu ada yang dilepaskan, ada yang diterima, sehingga dia berpotensi untuk membentuk ikatan, entah ikatan kovalen, ikatan ion, bla 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 ya. Nah, pada hakikatnya itu, kenapa suatu atom berikatan ingin lebih stabil, mendekati konfigurasi elektronnya itu sebagaimana konfigurasi elektron gas mulia. Nah, seperti itu. Tapi ada juga di alam itu yang memang sudah dalam kondisi yang stabil ya. Nah, contohnya tadi gas mulia ya. Tapi sebagian besar yang lain ya dia harus berikatan agar dia bisa stabil. Nah, elektron valensi ya menunjukkan jumlah elektron pada kulit terluar. Maka untuk menentukan elektron valensi itu kita bisa lakukan dengan konfigurasi elektron. Bagaimana untuk menentukan elektron valensi? Maka kita bisa tuliskan dengan yang kita sebut dengan konfigurasi elektron. Nah, elektron yang paling luarnya itulah yang disebut dengan elektron valensi. Misalnya Na11, konfigurasi elektronnya kalau di tingkat kulit. Nah, nanti dalam soal di bagian belakang juga ada bagaimana kalian menuliskan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron nanti bisa di tingkat kulit atau subkulit. Kalau memang diperlukan ataupun ditanya di tingkat kulit, ya cukup misalnya kulit KLMNOPQ ya. Kalau ini kan 11, maka di tingkat kulit, ya sebagaimana kalian sudah hafal ya, 2, 8, 8 gitu ya. Nah, kalau ini berarti kalau 11 ya 2, 8, 1 ya. Berarti elektron valensinya yang berada pada kulit yang terluar, kulit berapa ini khususnya? KLM. Nah, berarti yang satu ini berada pada kulit M, kulit ketiga. Nah, elektron valensinya 1. Nah, elektron valensi ini bisa menggambarkan golongan. Nah, karena elektron valensinya 1, ya golongannya 1. Dari mana bisa tahu A atau B? Nah, untuk melihat A atau B, maka kita lihat di tingkat subkulitnya. Apakah dia berada atau berakhir di subkulit S, ataupun subkulit D? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau dia berakhir di subkulit S, maka dia golongan A. Tuh. Kalau dia berakhir di subkulit D atau P, nah, maka nanti golongan seperti apa? Nah, diingat-ingat kembali. Nah, S ya, ada S dengan P, nah, itu A ya. Kalau D dan F ya nanti golongannya B. Kemudian elektron valensi itu menentukan sifat kimia ya. Nah, elektron valensi yang sama tentunya memiliki golongan yang sama. Ya, tentunya punya sifat kimia yang mirip. Nah, jadi selain itu elektron valensi selain juga menentukan golongan dan sifat yang mirip ya, maka elektron valensi juga digunakan menentukan golongan tadi yang sudah disampaikan. Misalnya kalau tadi golongannya 1, maka dia punya sifat yang mirip. Ini adalah nanti dilihatkan contoh ya, seperti contoh di bawah. Nah, jadi bagaimana? Mana dua unsur yang punya sifat kimia yang sama? Dari unsur F, Mg, P, Cl ada nomor atom masing-masing ya. Maka kita bisa lihat, kita jabarkan konfigurasi elektronnya di tingkat kulit ini. Kalau untuk melihat golongan ya bisa tingkat kulit saja ya. Kalau tingkat subkulit, nanti untuk menentukan A atau B-nya. Nah, kalau tingkat kulit, di akhir elektron valensinya di sini ada 7, 2, 5, 7. Maka yang elektron valensinya sama, berarti dia golongannya sama. Berarti punya sifat yang sama. Maka kalau ditanya di sini mana yang punya sifat kimia sama, maka tinggal dilihat elektron valensinya yang sama, tentunya itu punya sifat yang mirip. Yaitu dia 7, 7, yaitu F dengan Cl. Punya sifat kimia yang sama karena sama-sama mempunyai 7 elektron valensi atau dia golongan ke-7. Nah, jadi ada golongan 1 sampai 7 ya. Kulit 1 sampai 7. Nah, kemudian kita masuk kepada konfigurasi elektron ya atau struktur elektronik atom. Ya, di mana bagaimana sih elektron itu ditempatkan di dalam satu atom. Nah, itu yang disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, di mana elektron itu dia menempati orbital. Orbital itu adalah ruang ya, ruang atau kotak-kotak. Kalau kita gambarkan dalam notasi itu kita buat kotak, nanti kita masukkan elektron, ada yang
panah ke atas, panah ke bawah, itu spin, ya, arahnya saja. Nah, karena apa, letak elektron ini penting sekali ya untuk menghasilkan suatu ikatan nantinya. Nah, yang terlibat dalam suatu reaksi kimia atau ikatan kimia. Nah, yang pertama kita harus kenal adalah orbital. Terkait dengan struktur elektronik atom itu adalah orbital. Nah, satu orbital, satu ruang, satu kotak itu bisa menampung atau mampu menampung 2 elektron. Jadi orbital itu adalah daerah yang mampu menampung 2 elektron. Kemudian tiap kulit elektron, nah, berapa sih yang dikandung oleh setiap kulit atau tadi setiap lantai ya dalam satu gedung itu? Nah, itu adalah 2n pangkat 2 ya, 2n pangkat 2. Jadi elektron itu dia ada di dalam orbital-orbital tertentu. Di mana orbital-orbital tertentu itu ada di setiap subkulit tertentu. Subkulit itu SPDF ya. Kemudian subkulit tertentu itu berada dalam tiap kulit tertentu. Kalau kulit itu KLMNOPQ, ada sampai 7 ya. Nah, seperti itu. Orbital berarti adalah ruang yang mampu menampung elektronnya. Ada contoh. Orbital S, P, D, F. Nah, kalau S berarti dia punya ruangan 1 ya. Kalau P 3. Kalau D 5, F 7. Itu sudah hanya mengingatkan kembali ya. Agar nanti bisa menyusun konfigurasi elektron. Nah, ini adalah setiap ruangan maksimal bisa diisi oleh 2 elektron. Nah, kalau dia S berarti maksimal diisi oleh 2. Kalau P, karena ada 3 kotak, masing-masing diisi 2, ya berarti 6. Demikian seterusnya sampai F. Nah, jadi tiap kulit itu mengandung subkulit. Jadi kulit K, L, M, N, O, P, Q itu masing-masing memiliki subkulit. Nah, subkulit apa yang mereka punya? Nanti kalian ingat lagi, ada 1S, 2S, 3S, ya. 1D, 2D, 3D, dan seterusnya. Itu adalah subkulit yang bisa ditempati oleh tiap kulit. Berarti kalau kulit K bisa ditempati oleh apa? Bisa ditempati oleh 1S, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti kita lihat, diingat-ingat kembali. Nah, itulah yang disebut dengan orbital atom. Ya, jadi kulit yang mengandung subkulit, itu yang disebut dengan orbital atom. Orbital atomik ya. Misalnya kulit pertama atau kulit K yang dekat dengan inti, maka dia mengandung 1 orbital S. Jadi hanya mengandung 1 orbital S. Maka 1S gitu ya. 1S1 atau 1S2. Nah, kalau kulit kedua atau L, dia mengandung 2 subkulit. Ada kulit S, ada kulit P. Nah, 1 orbital 2S, jadi 2 itu melambangkan tingkatan kulit ya. Kalau ada 2 di depan S, ya itu adalah kulit kedua. Kalau 3 berarti dia itu kulit ketiga. S yang berada di kulit ketiga. Atau subkulit yang berada di nomor kulit berapa ya. Ada angka di depan itu melambangkan nomor kulit. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini bisa dilihat. Jadi kalau kulit 1, kenapa kalau kita buat konfigurasi elektron di tingkat kulit itu 2 ya? Karena di kulit K itu mampu menampung 2 elektron saja. Karena di kulit K hanya terdiri dari 1 orbital S. Di mana 1 orbital S itu bisa ditempati oleh 2 elektron. Ya, maka kalau kita buat konfigurasinya ya 2. Kemudian kalau ada kulit L, kulit kedua, kulit selanjutnya. Kadang kita tulis 8 ya, 2, 8. Kenapa 8? Ya karena 8 itu didapat dari kulit kedua itu atau kulit L itu memiliki 2 subkulit. Ada kulit S, ada kulit P. Kulit S. Jadi dia terdiri dari 1 orbital 2S dan 3 orbital 2P. Nah, jadi P itu kan memiliki 3 ruang. Nah, itulah tadi orbital itu adalah ruang ya. Berarti 3 kotak. Ya, 3 kotak. Jadi kalau 3 kotak masing-masing diisi maksimal 2 kan, berarti sudah 6. Tambah 2S. S yang berada di kulit kedua, S itu kan mampu menampung 2 juga ya, berarti 8 ya. Maka 8. Demikian seterusnya, kulit ketiga 18. Nah, kulit keempat dan seterusnya. Nah, itu untuk menyusun konfigurasi elektron. Nah, dan kulit itu juga melambangkan kuantum utama yang kita sebut dengan N. Ada N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah kuantum utama kulit ya. Nah, berapa jumlah elektron maksimum yang bisa ditempati dalam satu kulit?
Nah, itu adalah 2N pangkat 2. Misalnya di kulit N itu adalah kulit nomor 4 ya, berarti 2 dikali 4 pangkat 2. Ya, berarti di dalam kulit tersebut mampu menampung sejumlah 32 elektron. Ya. Maka kita menulis konfigurasinya kan biasa 2, 8, 18 ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah jumlah elektron yang mampu maksimal ditampung dalam setiap kulit atau dalam setiap lantai dalam suatu gedung misalnya. Jadi ada kapasitas maksimum dalam satu lantai, ya. Nah, kemudian subkulit SPDF tadi udah disinggung ya. Ada S, ada P, ada D, ada F. Masing-masing subkulit memiliki jumlah orbital atau jumlah ruang masing-masing. Kalau S 1, kalau F ada 7 dan seterusnya ya. Dan masing-masing orbital mampu menampung maksimal 2 elektron. Dan di dalam ruang tersebut spinnya harus berbeda. Ada yang plus setengah, ada yang minus setengah. Nah, sehingga kalau dilihat di tabel SPU, yang ini adalah yang biru itu adalah orbital S atau blok S atau subkulit S. Nah, karena dia konfigurasi elektronnya berakhir di S. Nah, kalau yang merah ini blok D, karena konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D, demikian juga P dan juga F. Nah, karena berakhirnya konfigurasi elektron itu ya di subkulit S, D, P atau F. Jadi kalau dilihat ya, yang 1 dan 2 ini subkulit S. Nah, kalau yang B atau golongan yang B ini dia berada di subkulit B. Jadi kalau satu konfigurasi elektron berakhir konfigurasinya dengan subkulit S, ya maka dia jadi golongan A. Ya, kalau konfigurasi elektronnya itu berakhir dengan subkulit P, ya maka dia juga golongan A. Tapi kalau P untuk menghitung konfigurasinya untuk menghitung golongannya ya harus melibatkan subkulit S. Jadi P ini harus dijumlahkan dengan elektron S gitu. Jadi S itu A ya, kalau P plus S itu juga golongan A. Nah, khusus untuk golongan B ya, itu nanti dia akan jadi golongan B kalau dia berakhir di subkulit D. Tapi ingat harus selalu ditambahkan dengan S ya, karena nanti kalau kalian menyusun konfigurasi elektron ada 1S sekian, 2S sekian, 2D sekian ya. Nah, itu nanti harus melibatkan S di belakangnya kalau dia berakhiran D atau P. Nanti kita lihatkan contoh ya. Nah, ini adalah gambaran subkulit terluar yang terisi oleh elektron. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh. Nah, penulisan elektron memiliki aturan atau konfigurasi. Misalnya H itu kan atomnya 1, maka bisa ditulis 1S1. Artinya apa 1S1? Artinya hidrogen ini memiliki jumlah elektron total sebanyak 1. Nah, yang paling kanan itu atau biasa dipangkat di atas ya. Di atas S itu kan seperti pangkat itu. Nah, itu adalah melambangkan elektron. Karena ini berakhir 1, berarti jumlah elektronnya 1. Kemudian 1 yang paling kiri sebelum S ya, itu adalah melambangkan kulit. Berarti dia berada pada kulit 1. S itu melambangkan berada di orbital S atau subkulit S. Nah, jadi hidrogen ini memiliki jumlah elektron total sebanyak 1 yang berada pada kulit ke-1 pada orbital S. Nah, ini tadi ya. 1S1 ya berarti 1 yang paling kiri itu adalah nomor kulit atau kuantum utama. Yang S itu adalah kuantum azimut ya, atau subkulit. Nah, atau bisa S, P, D, F. Nah, itu adalah kuantum azimut ataupun subkulit. Kalau nanti misalnya diminta untuk membuat bilangan kuantum ya. Ada bilangan kuantum ya, nanti bisa menyusun ya, ada bilangan utama, kuantum azimut. Nah, kalau yang paling atas ini adalah jumlah elektron pada orbital atau subkulit. Nah, itu artinya. Ini adalah diagram orbital. Dan contoh di bawah ini adalah
pengisiannya di dalam kotak orbital. Jadi kalau satu S1 kalau digambarkan ya berarti panahnya ke atas satu. Nah, kalau satu S2 berarti ada satu lagi elektron tapi spinnya ke bawah yang bermuatan tengah. Nah, ini nanti materi ini akan saya share ya, akan saya share kembali ke kalian dalam bentuk video ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa cara mendistribusikan atau membuat diagram orbital ya. Nah, caranya, jadi orbital itu kan digambar dalam bentuk kotak. Nah, satu orbital atau satu kotak itu berisi maksimal 2 elektron. Jadi ada orbital yang setengah penuh digambarkan dengan panah ya. Nah, orbital penuh nanti digambarkan dengan ke bawah ya, terisi. Terisi setengah penuh berarti dia ke atas. Kemudian penuh dia ke bawah atau min setengah. Nah, elektron dalam orbital itu cenderung untuk tidak berpasangan. Kecenderungannya, jadi mereka itu akan sendiri-sendiri dulu. Kalau sudah penuh, baru dia berpasangan. Nah, kemudian elektron akan berpasangan bila tidak ada lagi orbital yang kosong. Jadi prinsipnya mereka ini ingin mengisi, kalau misalnya ada di P ya, subkulit P itu kan memiliki 3 kotak ya. Nah, masing-masing itu elektron pinginnya dia sendiri-sendiri di dalam kotak masing-masing. Kalau sudah penuh, setengah penuh ya, baru mereka mengisi penuh kotak-kotak itu dengan posisi spin yang terbalik. Ya seperti kita lah manusia. Kalau ada tempat tidur 3 kosong, kalau kita 3 orang, tentunya keinginan kita itu pengennya tempat tidurnya masing-masing dulu ya. Kecuali udah ramai, lebih dari 3, berarti ada satu tempat tidur ya yang berdua ya, tapi posisinya dia terbalik. Satu kepalanya di atas, satu kepalanya di bawah. Atau spinnya ada yang plus tengah, ada yang minus tengah. Nah ini ya, seperti ini tadi. Kalau penuh ya, atas dan bawah. Kalau setengah penuh, hanya ke atas saja panahnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, contoh unsurnya apa, jumlah elektronnya berapa, menggambarkan diagramnya. Nah, ini konfigurasi elektron. Nah, ini konfigurasi elektronnya dalam tingkat subkulit, karena ada melibatkan S. Tapi kalau tingkat kulit kan tadi, misalnya 2, 4 gitu ya. Kalau 11 Na tadi 2, 8, 1. Nah, itu tingkat kulit. Kalau tingkat subkulit, ada 1 S2, 2 S2, 2 P2, nah, dan seterusnya. Ini menggambarkan orbitalnya. Nah, kalau Na ada lebih di atas, lebih ya. Nah, itu 3S1. Nah, inilah yang membuat orbital yang kosong, inilah yang membuat suatu atom itu mudah berikatan dengan yang lain. Karena dia masih kosong dan berpotensi untuk diisi oleh elektron yang lain. Atau berpotensi untuk dilepaskan. Nah, gitu ya. Jadi tidak stabil. Kalau gas mulia beda. Dia akan terisi penuh atau setengah penuh. Terisi penuh ya. Misalnya memenuhi hukum oktet ataupun duplet. Jadi kotak-kotak orbitalnya penuh. Jadi ini konfigurasi, itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi bagaimana sih sebenarnya elektron itu disusun di dalam satu atom, bagaimana penyusunannya, peraturan penyusunannya, nah itu adalah konfigurasi elektron. Nah, seperti itu. Ini tadi sudah dijelaskan berapa jumlah elektron maksimum yang bisa ditempati dalam satu kulit, 2N pangkat 2. Nah, ini misalnya, tentukanlah konfigurasi elektron atom nitrogen yang nomor atomnya 7. Ya, berarti tinggal kita lihat. Kalau di tingkat kulit yang diminta, ya berarti dilihat nih, jumlah elektron maksimal yang bisa ditempati dalam satu kulit, ya notasinya tadi 2N pangkat 2, berarti 2, 8, 18, 32. Karena di sini atomnya 7, ya berarti berapa kira-kira? Maka kita bisa gambarkan konfigurasi elektronnya, ya, 2, 5, gitu ya. Jadi dia ada 2 kulit di sini. Kulit yang pertama terisi 2. Nah, untuk mengisi kulit yang kedua, berarti sisanya 5 elektron. Jadi 2 dan 5. Tuh, itu adalah konfigurasi elektron di tingkat kulit. Kemudian, contoh yang lain, berapakah jumlah elektron maksimal yang bisa
tempati pada tingkat energi kelima atau tingkat kulit kelima, ya tadi 2N pangkat 2. Karena N ataupun energinya kulit kelima tadi, ya berarti 5 pangkat 2 kali 2, 50. Nah, gambarkan, nah, minta gambarkan lagi. Nanti di akhir akan ada diberikan soal ya, ini contoh-contoh saja. Nah, gambarkan kulit elektron F dan Na. Nah, maka kita lihat nomor atomnya berapa. Kalau F itu kan nomor atomnya 9. Berarti ada 9 elektron mengisi 9 elektron ya. Kemudian ada 2 elektron mengisi kulit ke-1. Kemudian sisanya baru mengisi kulit kedua. Nah, berarti kalau digambarkan ada 2 elektron di kulit pertama atau kulit K, kemudian sisanya ada 7 yang mengisi kulit kedua atau kulit ke L. Jadi 2, 7. Ini adalah konfigurasi elektron di tingkat kulit. Maka F ini berarti golongan 7 karena dia kulitnya berakhir di kulit ke-7. Karena kulit itu melambangkan golongan. Kalau elektron valensi bisa menggambarkan periode. Nah, kalau natrium, Na punya nomor atom 11, berarti 11 elektron. Nah, 2 elektron itu mengisi ke kulit pertama, kemudian 8 elektron di kulit kedua, nah, sisanya di kulit ketiga berarti 1 ya. Berarti kalau digambarkan, kulit K ada 2, kulit L ada 8, kulit M ada 1. Jadi 2, 8, 1. Itu konfigurasi elektron di tingkat kulit. Ini adalah contoh penulisan konfigurasi elektron. Maka kita tulis dimulai dengan atom yang dalam keadaan dasar ya. Nah, misalnya kalau kation, maka hilangkan elektronnya dari kulit terluar sebanyak muatan kationnya. Jadi misalnya kalau kation yang itu ada Ba2+, maka kita harus hilangkan jumlah 2 elektron. Karena di sini Ba2+, berarti dia kekurangan elektron. Ya, maka kalau konfigurasi Ba itu adalah gas mulia Xe, kemudian 6S2, maka kalau dia Ba2+, ya maka bagaimana konfigurasi elektronnya? Ya, maka dia akan menjadi Xe saja. Ya, jadi S2-nya hilang. Kenapa hilang? Ya karena ini adalah ion Ba2+, maka harus kita hilangkan elektron kulit terluarnya sebanyak muatan kationnya. Jadi kalau kation harus dihilangkan sejumlah elektron sesuai dengan jumlah muatannya. Nah, demikian sebaliknya kalau elektron justru ditambah. Nah, kalau di sini Cl itu konfigurasi elektronnya Ne, 3S2, 3P5, maka karena dia Cl-1, muatannya -1, maka elektronnya justru ditambah sejumlah dengan muatannya. Karena muatannya 1, maka elektronnya ditambah. Yang awalnya tadi 3S2, 3P5, maka ditambahlah di sini yang kulit terluarnya dengan 1. Jadi 3P6. Jadi dia 3S2, 3P6. Demikian ya. Jangan sampai terbalik. Nah. Oke, bisa juga konfigurasi elektron ditulis seperti contoh di atas. 1S2, 2S2, 2P4, dan seterusnya. Bisa juga ditulis dengan format inti. Jadi dengan format gas mulia, misalnya O yang ditulis 1S2, 2S2, 2P4, bisa saja ditulis langsung He, 2S2, 2P4. He itu kan adalah 1S2 ya. Bisa juga Ti itu ditulis seperti di atas panjang, atau ditulis langsung dengan format inti, lebih singkat. Nah, Ar, 3D2, 4S2. Seperti itu. Dr demikian juga ya. Jadi bisa ditulis dengan 2 format seperti ini untuk konfigurasi elektron. Nah, kemudian ada bilangan kuantum. Kalau nanti diminta untuk menjelaskan bilangan kuantumnya, maka ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, spin. Nah, diingat-ingat kembali bagaimana mengerjakannya ya. Oke. Kemudian bilangan kuantum itu adalah bilangan untuk menentukan kedudukan masing-masing elektron itu dalam lintasan. Jadi bagaimana sih kedudukannya? Ini seperti kalau kita posisi itu seperti koordinat lah, seperti koordinat ya. Di mana posisinya, kedudukannya. Ini ada bilangan utama, N itu berarti kulit. Kalau azimut berarti subkulit, SPDF.
Nah, kalau magnetik bisa min 1, 0 atau plus 1. Kalau spin bisa ke atas, itu berarti plus setengah, atau spin yang ke bawah ya, atau min setengah. Nah, ini contoh kalau bilangan kuantum utama. Kalau K, kulit K berarti kulit 1, berarti kuantum utamanya N itu adalah 1. Demikian Q, kulit ke-7, berarti kuantum utamanya atau N-nya 7, dan seterusnya. Makin tinggi kulitnya, makin besar energi yang dimiliki suatu elektron dalam atom. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini menggambarkan, melukiskan besarnya ukuran orbital yang dihuni oleh atom. Jadi makin banyak kulitnya, ya tentunya makin besar ya ukuran orbital yang dihuni oleh atom, oleh elektron dalam satu atom itu tadi. Nah, kalau azimut ya berarti tadi subkulit ya, SPDF. Nah, jadi ada SPDF, ada 0, 1, 2, 3. Jadi kalau S itu 0, P1, D2, F3 ya. Jadi ini contohnya, kalau dia subkulit S ya. Nah, orbitalnya notasinya berarti L ya, 0, 1, 2, 3. S0, P1, D2 ya, F itu 3 bilangan kuantum azimutnya. Ini jumlah orbital yang diisi, kemudian jumlah elektron maksimal yang bisa diisi. Nah, ini ada di dalam tabel ini ya. Nah, SPDF ya, itu diambil dari istilah spektroskopi yang bisa dilihat di layar itu. Pengertiannya atau kepanjangannya ya. Nah, kemudian kalau magnetik ya misalnya kalau 0, nah, berarti magnetiknya berakhir di 0 ya. Kemudian kalau di sini 1 ya berarti berakhir di plus 1. Atau kalau magnetiknya 2 berakhir di plus 2 ya. F misalnya di sini 3 berarti berakhir di plus 3. Jadi kuantum orbitalnya itu min sampai plus. Jadi min 1 sampai plus 1, min 2 sampai plus 2, min 3 sampai plus 3 dan seterusnya. Magnetik. Demikian juga spin, ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya. Kalau ke atas tadi plus itu adalah rotasi. Ya, rotasi dalam rotasi elektron ya dalam sumbu, di sekitar sumbu, dalam suatu orbital, rotasinya ke atas atau ke bawah. Nah, ini adalah ringkasan ya dari kulit, subkulit. Nah, orientasinya dan seterusnya bisa dilihat di tabel ini. Oke. Nah, ini adalah contoh 2S1, 2S2. Ya, maka untuk menentukan bilangan kuantumnya ya N sama dengan 2 karena N 2 sebelah kiri itu menambangkan kulit. Ya, maka N-nya sama dengan 2. Bilangan kuantum utamanya 2. L-nya sama dengan 0. L-nya 0 karena subkulitnya S. Subkulit S itu L-nya atau magnet kuantum azimutnya atau subkulitnya adalah 0. M kenapa 0? Ya karena di sini S itu terdiri dari 1 saja ya, isi elektronnya di dalam orbital tersebut ya, maka M-nya 0. Ya, kalau S itu spinnya karena mengarah ke atas dalam satu orbital tersebut, ya maka dia plus setengah. Kalau 2S2, nah yang membedakan 2S2 adalah spinnya, tapi N, L, dan M-nya sama, yang membedakan adalah spinnya. Nah, untuk bilangan kuantum yang mengisi elektron dalam orbital-orbital, maka kita ada berdasarkan energi orbital dan spin elektron. Maka ada 3 aturan ini yang bisa kalian pelajari. Nanti akan saya share materinya dan kalian bisa membaca kembali ya. Ada aturan Aufbau, larangan Pauli, aturan Hahn. Yang masing-masing bisa dilihat di sini. Kalau Aufbau ya, maka kulit yang lebih rendah dulu ya, baru ke kulit yang lebih tinggi untuk diisi terlebih dahulu ya. Jadi isi dulu 1S, 2S, 1S, 2S, 2P. Itu diisi dulu yang paling rendah, baru isi yang lebih tinggi. Demikian juga yang ada merah di sini 4S. Maka yang berpotensi untuk diisi dulu adalah yang kulitnya lebih rendah. Tapi kalau kita urutkan, biasanya kan berdasarkan panas, biasa kan ada terbalik tuh ya kulitnya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, baru 3D. Dalam susunan
notasi pengisiannya. Tapi untuk mengisinya didahulukan yang kulitnya lebih rendah. Itu ya adalah prinsip Aufbau. Tapi kalau larangan Pauli ya, tiap orbital mengisi maksimal 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi tidak ada 2 elektron yang punya keempat bilangan kuantum yang sama. Minimal spin yang beda. Ya. Seperti contoh yang tadi lah. 2s1 dan 2s2 minimal spinnya yang beda. Ada spin plus setengah dan ada spin yang minus setengah. Kemudian aturan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah aturan Hahn, kaidah Hahn. Di mana elektron itu harus menempati sendiri-sendiri dulu sebelum dia berpasangan, sebagaimana yang disampaikan tadi. Dan arahnya itu setengah penuh dulu, baru membentuk penuh. Nah, jadi ke atas dulu ya, baru dia nanti berisi setengah penuh. Oke. Ini adalah cara menggambarkan ya, urutannya dari yang terendah dulu energinya, baru ke atas. Nah, ini ada contoh, perhatikan, ini ilustrasinya. Sebenarnya sudah ada juga di video. Nah, ini adalah prinsip Aufbau, di mana dia harus mengisi elektron pada orbital yang energi rendah dulu, baru yang tinggi. Contohnya, kalau H itu punya 1 elektron. Maka kalau kita lihat itu kan ada 1s1, 2s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 2p, 3p, 4b, kemudian 3D, 4D, terus sampai F ya. Maka kita lihat pengisiannya dari yang bawah dulu. Karena dia H 1 elektron, maka diisilah 1 di sini. Yaitu posisinya ke atas ya. Maka ini konfigurasi elektronnya dalam tingkat subkulit 1s1. Kalau kita lihat lagi ada HE yang 2 elektron, maka tinggal ditambah 1 lagi, tapi spinnya terbalik. Ya, maka ini adalah HE 1s2. Misalnya ada lagi Li yang 3 elektron. Maka selain diisi 1s2, maka kita tambah lagi berarti 2s1. Dia terisi. Maka menjadi 1s2, 2s1. Demikian selanjutnya kalau ada Be yang punya 4 elektron, tambah lagi elektron 1. Posisi spinnya terbalik. Berarti menjadi 1s2, 2s2. Contoh yang lain ada B yang punya 5 elektron. Maka ditambah lagi 1, posisinya ke atas, maka konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini. Kalau ada yang lain lagi, C punya 6 elektron, maka ditambah lagi seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ada pertanyaan nih. Seperti ini atau seperti ini? Diisi dulu yang orbital yang PX-nya atau diisi orbital yang PY-nya, tapi posisinya ke atas. Nah, maka kita lihat di sini diperlukan prinsip yang lain. Apa itu? Nah, aturan Hahn. Aturan Hahn tadi dikatakan yang stabil itu adalah dengan spin paralel, ya. Jadi dia itu terisi bagaimana? Nah, terisi dulu masing-masing, orbitalnya diisi dulu masing-masing, baru dia berpasangan. Jadi paralel ke atas dulu. Nah, itulah yang ternyata yang lebih stabil. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, maka menjadi 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kemudian kalau ada N yang 7, berarti tambah 1 lagi. Diisi lagi orbital yang kosong. Kalau sudah penuh, barulah kita, kalau sudah setengah penuh, baru kita penuhkan nanti. Kalau misalnya 8, 8 elektron, maka barulah mengisi yang penuh gitu di orbital yang paling kiri. Demikian selanjutnya. Kalau ada F9, baru berisi lagi di orbital yang sebelahnya. Jadi prinsipnya itu ada aturan Hahn. Jadi tadi prinsip pertama dari energi yang terendah itu Aufbau. Nah, kemudian yang kedua ini adalah aturan Hahn. Jadi mereka paralel dulu, terisi dulu setengah penuh, baru dia akan penuh. Nah, demikian terusnya. Sampai yang Ne yang punya 10 elektron, seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang perlu kalian lihat notasinya agar nanti dalam menuliskan konfigurasi elektron ya lebih mudah. Maka kalian ingat saja notasi ini 1s, 2s, 3s dan seterusnya sampailah F ya. Nah, ada panah-panahnya ini diikuti ya, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan konfigurasi elektron atau seperti ini ya. 1s, 2s, dan seterusnya sampai 7p. Nah, urutan pengisian subkulit pada atom yang berelektron banyak.
Kemudian, ya, itu contoh pengisian di tingkat subkulitnya tadi ya. Nah, ini juga udah ditayangkan tadi, subkulit terluar. Nah, ini adalah tabel yang berisi konfigurasi elektron dari masing-masing contoh atom ya. Nah, ini juga sama, ada konfigurasi elektronnya. Nah, kemudian ini contoh kalau dia oksigen, ya bisa digambarkan konfigurasi elektron di tingkat subkulit, berarti 1s2, 2s2, 2p4. Nah, ada elektron valensi di situ. Elektron valensi, kalau ingin menentukan elektron valensi, maka lihat elektron yang terluar. Berarti di sini 6 ya. Kenapa 6? Karena di sini berakhir di P4. Elektronnya ada 4. Maka kalau berakhir di P, maka harus libatkan S. Berarti 4 tambah elektronnya S itu ada 2, berarti 6. Dia jadi golongan A. Karena berakhirnya di P atau S itu adalah A. Nah, periodenya 2 karena di situ berakhir di kulit 2. Kemudian di situ ada 2p4, maka 2p4 bisa dibuat bilangan kuantumnya NLMS ya. Oke. Dan ini adalah contoh konfigurasi elektron Mg ya. Nah, maka bisa dibuat seperti ini. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, kemudian kalau Cl ya juga contoh seperti. Jadi untuk melihat konfigurasi elektron bisa dibuat seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 atau nanti pakai format inti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan konfigurasi gas mulia itu ya. Ini contoh yang lain Cl. Baru dibuat misalnya bilangan kuantumnya. Oke. Nah, nanti kalian bisa karena waktu ya, nanti kalian bisa mengulang kembali, membaca lebih detail lagi nanti materinya. Nah, bagaimana hubungan bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron gitu ya. Jadi ada hubungannya ya, menunjukkan posisi elektron dalam satu atom sehingga menentukan susunan elektron yang ada pada tiap-tiap orbital ya, bilangan kuantum itu. Nah, ini adalah contoh ya, bilangan kuantumnya. Nah, ini adalah jawabannya berapa N, L, M, S. Seperti contoh yang tadi saja. Bagaimana menentukan bilangan kuantum. Ada N, L, M, dan S. Nah, jadi bilangan kuantum itu bisa ditetapkan berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, itulah intinya ya. Menentukan L, N, M, S. Ini adalah elektron terakhir yang kita sebut dengan konfigurasi elektron. Nah, kalau kita lihat contoh ini, ya, maka di sini N sama dengan 3. Kenapa? Karena dia berada di kulit ketiga. Kemudian L berada nomor 1 ya, kenapa? Karena subkulitnya adalah P. P berarti kuantum azimutnya 1. M magnetiknya 0 karena dia berada di tengah. Berakhir di tengah. Tengah itu kan adalah 0. Karena dimulai dari min 1, 0, plus 1. Kalau S spin plus tengah karena dia panahnya mengarah ke atas. Nah, ini penjelasannya ada di bawah. Jadi orbital yang terisi hanya orbital pertama dan kedua. Masing-masing 1 elektron. Karena jumlah elektron di sini ada 2. Nah, sehingga elektron terakhir terletak pada subkulit 3p2. Jadi ini adalah 3p2 ya. Nah, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nah, 3p2-nya ini elektron valensinya yang dibuat bilangan kuantum. Demikian seterusnya ya. Ini ada juga hubungan antara konfigurasi elektron dan tabel periodik ya. Bisa menentukan letak suatu unsur dalam tabel SPU sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, kalau kulit ya nanti bisa menentukan periode kalau elektron valensi golongan ya. Dan juga subkulit bisa dilihat gambarnya seperti ini. Subkulit S ya berada di golongan 1 dan seterusnya. Ada subkulit PDF ya. Jadi periode bisa dilihat dengan kulit terluar atau elektron valensi. Sementara golongan lihat kulit ya.
Nanti ada juga kalau penggolongan itu ada golongan utama, itu berakhir subkulitnya di S atau P tadi. Kalau dia golongan B, ya maka dia berakhir di D. Maka kalau golongan utama itu notasinya adalah A. Misalnya golongan 1A dan sebagainya. 2A. Ini adalah notasi, ada yang itu tadi diagram orbital ya. Ini adalah diagram orbital, mana kulit, mana subkulit, mana elektron. Nah, untuk menentukan golongan, kalau dia berakhir di P, maka harus libatkan S yang ada di belakangnya. Jadi misalnya di sini 3P5 yang di bawah itu, maka untuk melihat golongannya kita harus tambahkan dengan elektron yang ada di S. Jadi dia 7. 5 tambah 2, 7. Tidak boleh hanya melihat P saja, tapi harus dilihat S di belakangnya. Jadi S harus dilibatkan. Nah, itu golongan utama berakhir subkulitnya S atau P. Nah, kalau dia berakhir di D atau F, maka dia jadi golongan B ya. Tapi ingat semuanya harus dilibatkan S untuk menghitung elektronnya. Melibatkan subkulit S. Nah, ini ada golongan transisi ya. Kalau transisi kebalikan dari yang utama tadi, maka dia transisi ini notasinya B ya. Dia berakhir di subkulit D atau S, tapi harus melibatkan subkulit S juga. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh ya. Dia berakhir di D, maka dilibatkan S di belakangnya, maka ini golongan 6B. Ditulis B, karena dia berakhir di D atau F, maka dia golongan transisi atau golongan B. Kenapa dia 6? Ya, karena di sini D 5 tambah S elektronnya 1 sama dengan 6, ya maka dia golongan 6. Dan seterusnya. Karena berakhir di subkulit D atau F, maka dia golongan B atau transisi. Nah, ini nanti adalah beberapa contoh. Nah, perhatikan bagian terakhir. Nah, ini misalnya ada Fe. Fe itu konfigurasi elektronnya ada, nomor atomnya adalah 26. Maka kalau dibuat konfigurasi elektronnya, itu AR 4S2 3D6. Gitu ya, kalau dia dalam kondisi normal. Nah, bagaimana kalau dibuat ya dalam konfigurasi elektronnya di dalam orbital ya, maka 4S2 berarti seperti ini. Diisi dulu ya, penuh ya. Baru dia 3D6. Karena D itu ada 5, maka bagaimana mengisi 6-nya? Maka ingat aturan tadi. Aturan Han ya, isi dulu setengah penuh, barulah penuh. Nah, itu yang Fe. Dan demikian juga contoh-contoh yang lain yang ada di bawah. Banyak sekali contoh di sini ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau tadi itu adalah atom atau unsur dalam keadaan normal. Bagaimana kalau konfigurasi elektron, kation, dan anion? Nah, ini harus diperhatikan. Karena tadi kita mencontohkan Fe, ya, maka kita nanti lihat yang Fe juga ya. Maka atom itu kan kehilangan elektron, sehingga kation memiliki konfigurasi gas mulia pada elektron terluarnya ya. Nah, di sini kalau elektron gas mulia, ya gas mulia tentunya sudah stabil ya. Nah, di sini kalau kita lihat konfigurasi gas mulia, selalu memenuhi hukum oktet maupun duplet ya. Misalnya He 1S2, jadi memenuhi hukum duplet. Begitu juga Ne. Kalau Ne ini memenuhi hukum oktet ya, ada 6, 2 ya penuh, terisi penuh. Nah, sehingga tidak punya potensi untuk berikatan, lebih stabil. Jadi atom itu kehilangan elektron ya, sehingga kation memiliki konfigurasi gas mulia pada elektron terluarnya. Demikian juga atom yang memperoleh elektron, sehingga anion itu memiliki konfigurasi gas mulia pada elektron terluarnya. Jadi kalau dia bentuknya anion, ya, berarti dia ketika anion itu memperoleh elektron, berarti kan dia akan menjadi genap gitu ya, maksudnya akan menjadi lebih stabil. Demikian juga kalau kation itu kehilangan elektronnya, maka dia akan konfigurasinya menjadi lebih stabil gitu, karena dia kehilangan
elektron. Jadi dia tidak jadi bermuatan ion lagi ya. Nah, ini contoh Fe. Kalau Fe tadi kan konfigurasinya dalam kondisi normal 4s 3d6. Bagaimana kalau dia Fe 2+? Berarti kalau Fe 2+, ada di sini kation ya, berarti dia kekurangan 2 elektron. Berarti untuk menulis konfigurasi elektronnya harus diperhatikan. Nah, di sini. Bagaimana untuk menuliskannya? Maka ingat lagi di sini, kalau di sini kan 4s2 3d6. Beberapa orang bisa jadi salah dalam menuliskan konfigurasi elektron di sini. Bisa jadi dia kalau membuat Fe2+, dia menuliskannya 4s2 3d4 gitu. Jadi D6-nya yang dikurangi 2 sehingga jadi D4. Dan itu adalah kurang tepat ya. Ya, yang benar itu adalah yang kita kurangi. Jadi kalau dalam ion itu yang kita kurangi adalah yang kulit terluar. Maka dilihat di sini, kulit terluar yang mana antara 4s dengan 3d. Kulit terluar adalah yang paling tinggi, yang paling luar adalah 4. Maka yang berpotensi untuk kita kurangi elektronnya itu adalah yang 4 gitu ya. Jadi 4s2-nya itu kita kurangi 2 jadi 4s0. Atau dengan kata lain 3d6 saja sisanya. Jadi kalau Fe2+, notasi konfigurasi elektronnya itu Ar 3d6. Ya. Nah, bukan 4s2 3d4. Nah, demikian juga nanti kalau Fe3. Kalau Fe3+ ya berarti dikurangi satu lagi ya. Nah, apalagi yang dikurangi? Karena 4s0 sudah dikurangi, maka keluarnya elektron adalah di kulit di bawahnya lagi, yaitu kulit 3. Tadi awalnya 3d6, maka dikurangi satu lagi, maka jadi 3d5. Jadi notasi konfigurasi elektronnya jadi Ar 3d5 dan seterusnya ya. Nah, itu jadi. Jadi nanti dia orbitalnya itu adalah n-1 gitu. Dikurangi ya. Demikian juga contoh-contoh yang lain, Mn dengan Mn2+. Jadi yang dikurangi itu adalah yang kulit terluarnya. Nah, kalau dia ini contohnya kation ya atau bermuatan positif. Nah, itu contoh konfigurasi elektron kalau dia bermuatan. Ini nanti tinggal dibaca ya. Isoelektron ya, berarti dia punya konfigurasi elektron yang sama ya. Nah, konfigurasi elektronnya sama-sama 1s2, 2s2, 2p6 antara atom-atom ini atau ion-ion ini, maka disebut dengan isoelektron. Nah, ini adalah contoh konfigurasi elektron. Nah. Jadi cara menyingkat, ya bisa saja tadi disingkat dengan gas mulia ya, seperti format inti tadi. Ya, karena apa? Karena gas mulia itu adalah unsur yang paling stabil. Jadi susunan elektron kulitnya itu terisi penuh, memenuhi hukum oktet maupun duplet. Maka dia bisa dijadikan landasan untuk membuat konfigurasi elektron. Ini contoh yang tadi, bisa ditulis seperti di atas atau bisa tulis seperti di bawah dengan format inti. Nah, nanti untuk konfigurasi yang transisi ya, nah itu akan lebih stabil kalau misalnya orbitalnya itu terisi setengah penuh. Jadi kalau orbital itu terisi setengah penuh, cenderung juga lebih stabil. Jadi kalau penuh, itu tentunya stabil ya. Terisi setengah penuh juga lebih cenderung stabil. Dibandingkan nanti ketika ada elektron yang berpasangan di orbital. Jadi misalnya ada elektron panahnya ke atas, misalnya di P ya, di orbital P, 3 misalnya terisi 1, 1, 1. Nah, itu setengah penuh kita sebut. Nah, itu lebih cenderung stabil. Ketimbang ada ketambahan 1 elektron lagi ya, dia menjadi dalam satu orbitalnya terisi ke atas, kemudian keempatnya itu ke bawah. Nah, itu cenderung kurang stabil ya.
Jadi konfigurasi elektron B itu relatif lebih stabil. Nah, ini kita lihat ada A, ada B. Ada 24 Cr ya. Di sini ada 3D4, ada 4S2. Jadi ternyata di sini yang B itu lebih stabil dibandingkan dengan yang A. Nah, kenapa? Karena yang B itu terisi setengah penuh. D itu, misalnya D itu kan kita tahu orbitalnya ada 4 atau ada 5 kotak ya. Ada 5 kotak. Nah, ketika dia terisi kelima-limanya menjadi setengah penuh, maka lebih cenderung stabil dibandingkan dia dengan kondisi di atas. Hanya terisi 4 kotak, sementara satunya kosong, gitu ya. Ini tadi sudah dibahas ya. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian terakhir. Nah, maka ini adalah tugas pendalaman materi kalian ya. Silahkan bisa kalian screenshot atau bisa difoto. Nanti untuk jawab ya. Silahkan boleh berdiskusi di antara sesama kalian dalam satu kelas. Kemudian nanti bisa jawabannya dikirimkan, kalian tulis di format PowerPoint ya. Kemudian kalian kirimkan di Google Classroom kita sebelum pelaksanaan kuliah selanjutnya. Jadi kuliah selanjutnya itu kan jadwal kita hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Nah seperti itu. Jadi nanti silahkan bisa kalian jawab ya pertanyaan pendalaman materi ini. Ada A, B, C, D, dan E. Oke, mungkin demikian ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ini adalah materi selanjutnya ya. Nanti materi kita pada hari ini akan saya share lebih lanjut biar kalian bisa mengulangi. Kalau misalnya ada yang ingin kalian dengarkan ulang atau kalian menonton ulang ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.